Halo, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial JavaScript untuk operator. Operator dalam bahasa pemrograman adalah simbol yang memberitahu compiler atau interpreter untuk melakukan operasi matematika, relasional atau logis tertentu dan menghasilkan hasil akhir. Atau bisa kita sebut sebagai objek yang mampu memanipulasi nilai. Juga bisa disebut sebagai elemen program yang diterapkan ke satu atau lebih operan dalam sebuah ekspresi atau pernyataan. Ini adalah operator dari aritmatika. Jadi seperti halnya di pemrograman atau di dalam matematik itu ada yang namanya penambahan, pengurangan, lalu perkalian, pembagian, modulus, kemudian increment, plus ini increment, jadi nilainya ditambah 1. Lalu kemudian ada decrement, minus ini pengurangan nilai 1. Oke, tapi dalam ini nanti kita akan coba. Yang pertama adalah kita buat dulu yang namanya HTML ini, seperti ini bentuknya. Bisa kita copy dari pertemuan sebelumnya, bisa kalian lihat di pertemuan sebelumnya mengenai variabel. Jadi ini ada body dan lain sebagainya, kemudian ini adalah div ID contoh dan juga H1. Ini agar lebih besar tulisannya. Dan div ID contoh ini sebagai output dari dokumen kita nanti, JavaScript-nya. Oke. Yang pertama adalah kita akan mulai dengan aritmatikanya. Misalkan saya akan buat variabel, misalkan AR1, aritmatika 1, kemudian saya isi nilainya 5. Lalu kemudian kita akan buat lagi, kita jajarkan AR2, misalkan nilainya itu adalah 8. Kemudian AR3 itu sama dengan nilainya 50. Oke, yang pertama adalah saya akan buat namanya variabel tambah. Oke, seperti ini. Tambah sama dengan AR1 ditambah AR2. Kemudian saya tambah nilai misalkan 30 ditambah 40. Oke, untuk outputnya bisa kita taruh di sini untuk variabel tambah agar bisa terlihat di div ID contoh ini. Oke, untuk pertemuan sebelumnya saya tidak menambahkan H1 ini, saya tambahkan H1 kemudian text align center agar tulisannya lebih besar. Karena untuk yang pertemuan 1 itu ada yang komen katanya tulisannya terlalu kecil. Oke, kita akan lihat untuk outputnya. Nah, jadi 83. Jadi 5, terus kemudian ditambah 8, ditambah 30, dan 40 itu hasilnya 83. Oke. Saya lupa memberikan semikolon, jangan lupa berikan semikolon walaupun sebenarnya tidak error. Oke, lalu kemudian saya akan buat variabel lagi, yaitu kurang. Ini untuk pengurangan, misalkan AR3 dikurangi AR1, kemudian dikurangi AR2. Oke. Lalu kemudian kita akan tambahkan di sini, kita tambahkan untuk variabel dari kurang. Misalkan di sini kurang. Lalu agar nanti tulisannya ke bawah, saya tambahi dengan BR seperti ini. Karena ini adalah inner HTML, jadi tag HTML bisa masuk. Jadi nanti ada tambah, kemudian break, kemudian kurang seperti ini. Oke, kita lihat. Oke, jadi hasilnya 37. Jadi 50 dikurangi 8 dikurangi 5 hasilnya 37. Oke, lalu kemudian kita akan buat lagi variabel kali. Jadi ini untuk perkalian, jadi AR1 dikali AR2. Oke, lalu kemudian untuk outputnya juga kita tambahkan di sini. Oke, BR seperti ini, lalu kita tambah kali. Oke, outputnya bisa kita lihat 40. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk bagi. Jadi untuk bagi ini misalkan var bagi sama dengan AR3.
misalkan dibagi dengan AR1. Oke, jadi AR3 itu 50 dibagi 5. Oke, harusnya jawabannya adalah 10 nanti ya. Oke, kita akan tambahkan lagi BR di sini. Bagi. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan ini untuk pembagian. Lalu selanjutnya kita akan mencoba yang namanya modulus. Misalkan ini variabel modulus. Oke. Lalu kemudian modulusnya misalkan AR2 dengan modulus AR1. Oke. Oke, coba kita lihat. Kita tambahin lagi BR di sini. Lalu kita tambahi di sini modulus. Oke. Jadi AR2 ini adalah 8, kemudian untuk AR1 ini 5, jadi kalau di modulus harusnya ini adalah hasilnya 3, karena sisa 3. Nah, jadi seperti ini. Oh ya, ada lagi, yaitu kita bisa menambahkan nilai 1, misalkan AR2 itu plus. Jadi ini untuk penambahan nilai 1 menggunakan increment. Kemudian untuk AR2 kita akan coba untuk decrement. Oke, jadi ketika AR1 ini di output, ketika ini sudah di increment ya, jadi nanti nilainya adalah 6, dan untuk AR2 itu nilainya 9. Contoh, kalau misalkan kita tambahkan lagi. Oke. Dikurung, jangan lupa dikurung agar tidak error. AR2, kemudian ditambah lagi, kita spasi aja, kemudian ini tambahi AR1. Oke. Nah, ya tadi ada kesalahan, tadi saya menuliskan AR2 di sini, harusnya ini AR1. Oke, contoh kalau misalkan ini untuk AR1. Oke. Oke, jadi seperti ini. Jadi yang ini ditambah 1, yang ini dikurangi 1. Jadi yang tadi 8 ditambah 1 jadi 9. Kalau yang tadi 5 dikurangi 1 jadi 4. Itu untuk aritmatika yang sederhana. Lalu kemudian kita akan menuju ke penugasan. Penugasan ini ada sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan, bagi sama dengan, kali sama dengan, dan modulus sama dengan. Oke, bagaimana fungsinya? Kita akan lihat di sini, nanti akan kita coba. Kita buat dulu yang namanya variabel baru, lalu kemudian kita namai misalkan variabel untuk AS1, misalkan di sini untuk 30, kemudian variabel AS2 misalkan ini 17. Oke. Lalu kemudian kita akan coba untuk penugasan itu. Yang pertama adalah penugasan ini ya, penugasan sama dengan ini AS2. Ini sebenarnya bukan disebut sebagai sama dengan, tapi untuk lebih mudah kita sebut aja sama dengan gitu. Ini penugasan ya, penugasan untuk mengisi nilai AS2. Lalu kemudian ini untuk gini aja. Lalu kemudian kita akan coba outputkan. Oke, kita pas saja yang di sini. Lalu yang di sini kita hapus, kita ganti menjadi AS1. Oke, seperti ini. Jadi yang tadi itu AS1 ada 30 dan AS2 17. Kalau misalkan kita
outputkan nanti. Oke, kita lihat. Oh ya, ini karena dokumen get element by ID sama, contoh, dan kita masukkan nilai ini, maka yang hasil ini itu akan ditimpa dengan hasil ini. Oke, kita lihat. Nah, kenapa 17? Karena tadi yang nilai awalan itu kita isikan 30, tapi di sini ketika kita deklarasi lagi AS1 sama dengan AS2, jadi nilainya ini akan menjadi masuk menjadi nilai dari variabel AS1. Jadi makanya hasilnya adalah 17. Lalu kemudian kita akan mencoba untuk yang hasil kebalikannya. Misalkan AS2 sama dengan AS1. Oke. Nah, ketika seperti ini nanti hasilnya juga sama karena AS1 ini sudah menyimpan 17 dan disimpan lagi ke AS2. Oke, kita akan lihat. Nah, tetap 17. Oke, kita juga bisa override. Misalkan untuk AS2 ini kita isi nilainya 90. Lalu kemudian untuk AS1 kita isi nilainya 100. Oke. Kita akan coba untuk menghasilkan dua-duanya. Misalkan ini untuk AS2 ini saya kasih BR, lalu kemudian ini untuk AS2, ini untuk AS1 dan AS2, maka nilainya kalau misalkan AS2 maka nilainya 90, AS1 100. Oke, coba kita lihat. Oke, ini untuk AS1 nilai 100 dan AS2 90. Karena tadi kita sudah mengisikan nilainya walaupun nilai awal 30 dan ini 17, ketika kita isikan nilai baru, maka nilai baru itu yang akan digunakan. Kemudian kita akan mencoba untuk plus sama dengan. Jadi ketika AS1 di plus sama dengan 50. Oke, kita akan lihat hasilnya. Jadi harusnya hasilnya adalah 150. Coba kita reload. Nah, jadi seperti itu. Jadi penulisan ini mirip dengan kalau misalkan kita isikan atau kita coding seperti ini. AS1 sama dengan AS1 plus 50. Oke. Maka hasilnya adalah 150. Jadi seperti ini. Jadi dia itu seperti mengembalikan nilainya lagi ketika AS1 plus sama dengan 50. Jadi bentuknya seperti ini. AS1 sama dengan AS1 plus 50. Disimpan lagi. Ketika ini dijalankan beberapa kali, maka nilainya akan terus bertambah. Jadi AS1 seperti ini akan terus bertambah. Ini sangat sering digunakan kalau misalkan kita menggunakan fungsi atau perulangan for. Jadi nanti terus ditambah seperti itu. Seperti halnya increment dan decrement. Ini sangat berguna di pemrograman karena ini akan menambah nilai. Misalkan untuk menampilkan baris-baris itu barisan selalu bertambah seperti itu. Jadi ini increment, decrement, lalu kemudian ini itu sangat penting. Oke, contoh lagi kita akan untuk yang minus ya. AS1 min sama dengan 50. Jadi ini sama dengan AS1 sama dengan AS1 min 50. Oke, karena tadi nilainya itu 150, jadi ketika dikurangi 50 jadi 100 lagi. Coba kalau kita lihat. Oke, jadi seperti itu.
Oke, lalu selanjutnya kita akan perkalian. Jadi misalkan AS1 kali sama dengan, kita isi 2, misalkan seperti ini, sama dengan AS1 sama dengan AS1 kali 2. Jadi hasilnya adalah, nah tadi untuk nilai akhirnya adalah 100, maka ketika dikali 2 sama dengan 200. Oke. Lalu kemudian coba kita akan ke AS2. AS2 ini saya bagi sama dengan 10. Jadi AS2 sama dengan AS2 dibagi 10. Jadi nilainya adalah 9. Karena tadi AS2 itu bernilai 90. Ketika dibagi 10 jadi 9. Oke. Kita lihat. Nah, ini yang tadi AS1-nya bernilai 200 karena dikali 2, dan ini AS2-nya itu dibagi 10 jadi 9. Kemudian kita akan mencoba untuk modulus sama dengan modulus sama dengan 2 AS2-nya itu. Jadi AS2 dimoduluskan dengan 2. Jadi harusnya ini adalah sisa 1. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi untuk keterangannya di sini adalah ini akan mengembalikan nilai dari variabel ini, itu adalah nilai akhirnya, tapi dia akan menjumlahkannya dengan ini. Ini nilai akhir untuk menyimpan nilai akhir, tapi dia juga menambahkan kumulatifnya dengan ini, nilai ini. Jadi ini seperti halnya kalau misalkan penulisan singkat ya, penulisan singkat. Tapi kalau misalkan teman-teman mengetahui kode yang seperti ini sebenarnya sintaknya seperti ini untuk yang panjang, versi panjangnya. Oke. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk yang versi string versus yang number. Oke. String dan number aturannya adalah ketika digunakan pada string, operator plus ini disebut operator concatenation, atau nanti bisa disebut penghubungnya. Lalu kemudian jika Anda menambahkan nomor dan string, hasilnya akan menjadi string. Contohnya, kita kopas lagi ini untuk outputnya, itu bagian bawah. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita akan buat yang namanya string. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Lalu kemudian ini akan saya isi dengan variabel string 1 sama dengan misalkan selamat datang. Oke, kemudian untuk variabel string 2 ini sama dengan misalkan apa ya, di kota Malang. Oke. Lalu kemudian saya akan buat yang namanya variabel satu lagi, yaitu string 3. Ini adalah gabungan dari string 1 ditambah, seperti halnya kita untuk pengetikan ini ya, untuk outputnya dari contoh ini saya berikan string, saya berikan spasi di sini, lalu kemudian ini untuk string 2. Kemudian outputnya akan kita tulis dengan di sini, jadi string 3
dan nanti akan mengoverride dari dokumen getElement yang di atas ini. Nih. Jadi tadi untuk string 1 ini, kemudian string 2 ini. Dan ini adalah string 3. Jadi gabungan antara string 1 dan string 2 nilainya. Oke. Lalu kemudian saya akan buat lagi untuk string 4. String 4 misalkan saya isi dengan hai, apa kabar? Oke. Lalu kemudian saya akan buat lagi string 4. Kita juga bisa melakukan plus sama dengan di sini. Dengan misalkan saya beri spasi karena tidak ada spasi ya sebelumnya. Kemudian saya tambahi saya baik saja. Oke. Jadi seperti halnya plus sama dengan di sini, string juga bisa. Jadi tidak hanya number tapi string juga bisa, dan dia akan menambahkan dari nilai yang awal string 4 ini ditambah dengan nilai yang baru dimasukkan kemudian disimpan ke string 4. Jadi ini adalah kumulatifnya. Oke. Kita akan coba kita plus, kemudian kita kasih br di sini. Lalu ini untuk string 4. Kita lihat outputnya. Oke, ada sedikit salah. Salahnya adalah ketika kita menuliskan lagi untuk string, misalkan tadi sudah ada string 4, lalu kemudian kita ingin redeklarasi lagi, kita hanya perlu menghapusnya variabel. Jadi ini tidak perlu ditulis 2 kali, cukup 1 kali. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini untuk string 3, ini string 4. Oke. Lalu kemudian saya akan buat yang namanya string 5. Kita buat variabel string 5. Sama dengan, misalkan saya ingin membuat angka, misalkan 12 ditambah 3. Kalau seperti ini hasilnya pasti 15. Oke, bagaimana kalau misalkan ini ditambah dengan sebuah string dengan kode seperti ini, lalu kemudian saya tambahkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan kode ini saya hapus, harusnya nanti hasilnya juga berbeda. Ini adalah nomor. Oke, kita akan lihat hasil dan kita akan coba untuk menjelaskan. Oke, kita tambahin dulu. Nah, ini untuk string 5. Oke. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena sebelumnya ada string, ada nilai string dan istilahnya ditambahkan dengan number atau digabungkan dengan number, maka dia akan menjadi string. Tapi untuk yang awal, kenapa dia bernilai 15? Karena ada number dulu. Ada 12 ditambah 3. Jadi ini akan dijumlahkan dulu, baru ditambah dengan string. Lalu ketika string ini sudah bertemu dan dimasukkan ke dalam variabel dan ketemu dengan number, ini number akan dianggap sebagai string. Oke, seperti itu ya. Itu untuk string dan number. Lalu kemudian kita akan belajar tentang operator pembanding logical. Nah, ini baru dianggap sebagai sama dengan. Jadi ini lebih tepatnya itu sebagai pembanding. Pembanding sama dengan nilai ya maksudnya. Ini dibandingkan kalau misalkan nilai di sini, misalkan variabel A, kemudian variabel B, masing-masing nilainya 10, maka hasilnya adalah true atau benar. Lalu kemudian apabila di sini 10, lalu di sini ada string tapi nilainya juga 10, maka hasilnya akan salah. Oke, jadi kita lihat seperti ini pembandingnya. Oke, bisa dilihat sendiri ya. Langsung kita praktekkan saja.
Yang pertama, saya akan buat variabel atau ini aja outputnya ini, karena output ini sangat penting ya. Kita kopas saja bawahnya. Lalu kemudian ini akan saya isi dengan benar dan salah. Oke, yang pertama adalah saya isi dengan benar. Tulisan benar seperti ini. Kita akan coba membuat kondisi, tapi yang ini akan saya bahas di pertemuan mendatang. Cukup kita pahami saja dulu, kita tuliskan saja. Misalkan if, dan ini akan saya tutup di sini. Oke, cukup dituliskan saja. Nanti untuk teman-teman yang belum paham bisa menyusul ya. Oke, else seperti ini. Oke, ini untuk salah. Jadi ini adalah sebuah percabangan. Jika kondisi ini benar, maka dia akan menjalankan ini. Jika kondisi salah, dia akan salah atau yang lainnya, dia akan menuju ke kondisi ini. Oke, kita akan buat dulu yang namanya variabel logika 1. Misalkan ini saya isi 10. Kemudian untuk variabel logika 2 maaf, sama dengan ini 10 tapi string. Oke. Lalu kemudian untuk variabel logika 3 ini saya isi 20 misalkan, atau 10 aja. Nanti agar bisa membandingkan antara ini dan ini, oke. 10, kemudian variabel logika 4 ini sama dengan 4. 5 aja, 5 biar enak. Oke. Di sini saya akan membandingkan. Yang pertama adalah saya ingin membandingkan logika 1 sama dengan logika 2. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ketika ini dokumen .getElementID ini akan mengoverride dari yang di atasnya. Oke. Jadi hasilnya nanti outputnya adalah antara benar dan salah saja. Oke, ketika ini logika 1 saya bandingkan dengan logika 3 atau logika 2, ini ya, logika 2 ya, maka harusnya hasilnya adalah benar, karena ini nilainya 10 dan ini nilainya 10. Oke, kita lihat. Oke, benar. Jadi karena isi nilainya sama. Tapi ketika saya tambahkan ini menjadi baik sama dengan nilai maupun tipe, dia akan bernilai salah. Oke. Karena ini adalah sebuah variabel menyimpan number, sementara ini adalah string. Oke, bagaimana jika logika 3? Kita bandingkan dengan logika 3. Karena ini adalah tipenya sama dan nilainya juga sama, maka hasilnya harusnya benar. Oke, benar. Lalu kemudian kita akan lihat lagi, ya ini tidak sama dengan, dan ini tidak sama dengan nilai jenis. Oke. Yang pertama adalah kita buat dulu tidak sama dengan. Tidak sama dengan, misalkan kita bandingkan dengan logika 4 seperti ini. Nah, ketika logika 1 tidak sama dengan logika 4, nilainya harusnya benar, karena ini 10, ini tidak sama dengan 5. Oke, benar ya. Lalu ketika ini logika 4 ini saya ganti dengan logika 3, ini harusnya salah. Karena ini bukan tidak sama dengan, tapi harusnya sama dengan.
Oke, jadi seperti itu. Oke, itu untuk sama dengan nilai, dan untuk sama dengan nilai jenis bisa kalian coba lagi untuk yang lebih besar dan kurang dari. Oke, contoh misalkan logika 1 ini nilainya 10, sementara logika 4 ini nilainya 5. Jadi ketika ini saya beri lebih besar daripada logika 4, misalkan ini 10 lebih besar daripada 5, maka harusnya nilainya benar. Oke. Tapi ketika logika 1 lebih kecil dari logika 4, itu sama dengan salah. Oke, seperti ini. Saya akan buat lagi untuk variabel logika 5. Ini menyimpan nilai misalkan 20. Oke, seperti ini. Saya akan coba untuk lebih besar sama dengan. Ketika logika 1, ini 5 ya. Ketika logika 1 lebih besar daripada logika 5, lebih besar sama dengan logika 5, maka hasilnya dia akan salah, karena 10 itu lebih kecil daripada 20. Oke. Lalu kemudian jika dibalik, logika 5 lebih besar sama dengan logika 10. Oke, maaf tadi harusnya logika 1 bukan logika 10 ya. Logika 1 ini, maka nilainya akan benar. Karena kalau misalkan ini 20, ini lebih besar daripada 10. Dan kalau misalkan saya ubah ini menjadi 10, maka dia akan tetap benar karena dia juga terdapat kondisi sama dengan 10. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk kurang dari sama dengan 1. Logika 5 kurang dari sama dengan logika 1, hasilnya harusnya benar. Karena dia tidak lebih kecil daripada logika 1, tapi nilainya sama dengan logika 1. Oke, seperti ini. Nah, itu untuk penalaran dari sama dengan. Lalu kemudian untuk operator ternary akan kita bahas di pertemuan mendatang, karena ini lebih ke percabangan nilai dari sebuah variabel. Oke. Untuk referensi dari materi kita kali ini ada di DoubleTree Schools dan Computer Hub. Lalu ini untuk video tutorial sebelumnya. Kemudian untuk video tutorial selanjutnya adalah aritmatika. Lalu kemudian jangan lupa untuk follow Junior Dev baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan kontak email. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Oke, sekian dan terima kasih.